Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-11 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 17 ayat 1, Raja Natu Mimbul. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan maha besar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 185 ayat 4, Holanzada de Batata. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 167 ayat 1, Dijak Penjesus do Pardosa. Pardosa.
Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 441 ayat 1, Diau Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan 8. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 574 ayat 1, Pujima Debata.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 716 ayat 1, Dinama Mulus Sandok, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah Minggu 11 setelah Trinitatis ini, yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 25-32. Begini firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita bersyukur atas kasih karunia yang memungkinkan kita beribadah dan bersekutu dalam minggu ke-11 setelah Trinitatis ini,
dengan merenungkan firman Tuhan yang mengusung tema hidup baru di dalam Kristus, berdasarkan Efesus 4 ayat 25-32. Firman Tuhan ini merupakan ajaran Paulus memberikan petunjuk praktis tentang bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Petunjuk praktis itu menyangkut bagaimana orang percaya semestinya mampu menanggalkan kebohongan dan selanjutnya mampu berbicara akan kebenaran. Kehidupan baru dalam Kristus mengharuskan kita meninggalkan kebiasaan lama yang penuh dengan kebohongan dan tipu muslihat. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk berbicara mengenai kebenaran dalam kasih karena kita adalah bagian dari satu tubuh Kristus. Dengan demikian kejujuran, integritas harus menjadi ciri khas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, petunjuk praktis berikutnya untuk hidup baru dalam Kristus adalah dengan mengendalikan kemarahan. Kemungkinan kita merasa marah adalah manusiawi. Tetapi Paulus menekankan bahwa kita harus mengendalikan kemarahan kita agar tidak berbuat dosa. Kemarahan yang tidak terkendali bisa menjadi celah bagi iblis untuk merusak hubungan kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Selanjutnya, orang yang hidup baru dalam Kristus adalah orang yang sudah meninggalkan pencurian dan beralih menjadi hidup dalam kejujuran. Kehidupan baru dalam Kristus juga berarti meninggalkan tindakan-tindakan yang tidak jujur, seperti mencuri, menipu, mengambil yang bukan bagiannya, serakah, dan sejenisnya. Dan sebaliknya kita dipanggil untuk bekerja dengan rajin dan menggunakan hasil pekerjaan kita untuk membantu mereka yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan perubahan hati dan kehidupan yang nyata. Orang yang hidup dalam Kristus adalah orang yang bersedia berbicara dengan kasih dan memberikan berkat. Firman Tuhan menasihati kita untuk menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan kita harus membangun, memberi semangat, dan menjadi berkat bagi orang lain. Ini adalah bagian dari kesaksian hidup kita sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini juga mengajarkan orang yang hidup baru dalam Kristus adalah orang yang tidak mau lagi mendukakan Roh Kudus Allah. Roh Kudus adalah penolong dan penuntun kita dalam hidup sebagai orang percaya. Ketika kita hidup dalam dosa atau tidak taat kepada firman Tuhan, kita mendukakan Roh Kudus. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk hidup dalam ketaatan dan kesucian. Kehidupan yang diperbaharui itu kemudian akan terlihat ketika kita mampu menanggalkan semua kepahitan dan bersedia menjalani hidup dalam kasih. Paulus mengajak kita untuk menanggalkan semua bentuk kepahitan, kemarahan, dan kejahatan lainnya. Sebaliknya kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, kemurahan hati, dan saling mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kita. Maka dengan demikian saudara sekalian, hidup baru dalam Kristus adalah panggilan untuk perubahan yang nyata dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita tanggalkan kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan hidup dalam kasih, kejujuran, dan kebenaran. Biarlah hidup kita menjadi saksi nyata dari kasih dan anugerah Tuhan dalam dunia ini. Marilah kita mohon kuasa Tuhan melalui Roh Kudus, agar kita beroleh kekuatan dan hikmat untuk hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memanggil kami menjadi anak-anak terang, untuk hidup dalam kehidupan yang baru, menanggalkan segala bentuk-bentuk kehidupan yang lama, yaitu pencurian, kebohongan, kemarahan yang tidak terkendali. Tetapi melalui Roh Kudus-Mu, Engkau menuntun kami untuk hidup dalam kehidupan yang baru, berkata benar, berkata baik, berkata jujur, tidak mencuri, boleh mengendalikan diri sekalipun kami marah, tetapi tidak melakukan dosa. Ya Allah Tuhan kami, sungguh kami manusia yang lemah ini
butuh tuntunan-Mu. Berikanlah Roh-Mu yang kudus untuk menuntun hidup kami senantiasa, agar selalu berjalan di jalan kehidupan yang baru, menanggalkan kehidupan yang lama, yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk boleh menguasai dan mengendalikan diri kami, sehingga kami tidak mendukakan Roh Kudus dengan menolak tuntunannya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bernyanyi nomor 755, Haposan Ho Tuhan, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sunrise
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerang engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.